Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Union Scoot Vlog. Di video kali ini kita akan bongkar isi rumah salah satu kolektor Vespa di Surabaya. Penasaran? Oke, kita akan cek dan berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum. Salam. Malam, Dok. Malam. Alhamdulillah. Wih, ternyata bukan hanya satu SS-nya, ada satu lagi. Dan kemarin nggak pakai Darling, pakai SS. Ternyata Darlingnya disimpan, ada beberapa teman-teman. Penasaran juga, ada beberapa Vespa di sini. Kita tanya ya, nggak bisa berbanyak bicara sayangnya, soalnya kagum lah karena koleksinya nggak cukup 1-2 Vespa, ternyata ada beberapa macam. Oke, kita akan tanya kepada beliau gimana, apa aja seri small frame yang ada di depan kita, sama ada beberapa Vespa yang di belakang itu nanti kayaknya lebih gede bodinya daripada Vespa small frame. Oke, kita akan tanya ke beliau untuk lebih detailnya. Halo, Dok. Halo. Ternyata banyak koleksinya. Baru tahu nih saya nih. Enggak sampai 20. Nggak sampai 20. Tapi harganya lebih dari 20 Vespa pada umumnya. Oke, Dok, bisa dijelasin aja untuk Vespa yang sebelah kiri ini sampai kanan itu kayaknya kecil semua ya, small frame semua ya, Dok ya. Frame, ya. Bisa dijelasin, Dok? Kiri ini apa, Dok? Vespa apa, Dok? Ini ada beberapa ya, memang saya suka small frame ya, karena memang dia compact untuk kota-kota, kemudian ringan, lincah. Ini Primavera tahun 1972. Oke. Ini PMA, Primavera PMA, ini ex Dinas Kesehatan Wih, Kabupaten Pati. Ini sudah ada terbatas berarti ya, Dok, ya, nggak dijual umum pada zaman dulu ya, Dok ya? Tidak. Dia memang sudah ada surat terpasannya, sudah ada BPKB-nya. Wih, oke, Jadi mantap. sudah resmi lah istilahnya, bukan abal-abal. Terus yang Primavera ini paling besar sih cc-nya dalam dunia ini, small frame. Oh iya. Dalam keluarga small frame dia 125 cc Oh dengan iya. 4 percepatan. Oh iya, ada tulisannya 125 ya, Dok ya? Ini. Di sebelah kiri ya, Dok ya? 125. Oke. Kemudian yang sebelah satunya ini Vespa 50S namanya. Darling ya, Dok, ini, Dok ya? Darling 50S tahun 64. Ya. 50S ini cc-nya kecil, 50 cc, cuma dia ada 4 percepatan. Oke, 4 percepatan. 4 percepatan Darling. Kemudian Darling. yang sebelahnya ini Darling juga tahun 66, 90 cc, Darling 90. Oke. Darling 90. Kemudian yang sebelahnya ini Darling juga, ini Darling 50S juga. 50S. 50S juga seperti ini, sama dengan yang itu, Sama yang tim merah ya, Dok ya? tahunnya juga sama, cuma beda warna. Oh, beda warna. Wah. Kemudian yang ini SS90 dan yang satunya juga SS90 yang kita biarkan kondisi karat karena untuk apa? Untuk edukasi misalnya yang ori apa enggak, silahkan lihat, ini salah satu contoh yang ori dan tanpa cat, tanpa tipu-tipu lah istilahnya. Belum kena sentuhan ya, Dok ya. Jadi Ya. kalau di Nggak ada kontok itu dempul, catnya ya. seperti apa, lah itulah itu. gitu. Oke, yang kemarin dibawa waktu sama teman-teman Darling Surabaya yang biru ya, Dok ya? Ya, yang biru. Kemarin yang itu, wah ini baru tahu tuh, kaget ternyata punya SS lebih dari satu. Hebat. Iya, ini kecil-kecil, keluarga kecil. Wah, Tapi oke. lumayan kok, maksudnya enak. Yang penting nyaman sih kalau saya sih. Iya. Cuma kalau ini emang jahat kalau ini. Ini jahat nih. Jahat ya. Tetap nyaman dia. Serem ya, Dok ya. Ini sudah Serem. ada anti dive-nya ini kayaknya biar nggak
Kalau di rem nggak jengat-jengat lah gitu ya. Ini sudah pakai sentuhan teknologi terbaru lah, mau dari mesinnya ataupun dari remnya atau dari suspensinya. Berapa cc nih dok? Ini sekarang 145 cc. Waduh, 145. Ya, teman-teman. 145 cc pakai Pinasco Zuera. Oke. Pinasco Zuera. Suspensi pakai Celioni ya. Celioni, Belakang, depan pakai SIP. Oke. Small frame lumayan banyak ternyata di dalam rumahnya. Di depan saya ini juga ada kayaknya bukan small frame ya dok ya, ini big frame ya dok ya. Wide frame, large frame. Large frame, oke. Large frame dan wide frame. Wide frame. Bisa dijelasin dok, itu Vespa apa dok? Dari yang di bawah ini dulu apa dok? Ini Vespa Rally sih, cuma masih belum kami rakit ya, belum kita rakit ya. Mesinnya ada di dalam. Mesinnya. Wih, mantap. Jadi ini Rally 200 ya, keluaran tahun 1978. Tapi bodinya sama seperti Super Sprint ya dok ya? Ini udah segi 6 ya dok ya? Ya, bedanya dengan Super Sprint sebenarnya SS 180. Enggak, ini Rally, ini SS 180, itu GSVS dan itu tahun 50-an. Nah, kalau yang Rally ini bodinya mirip dengan SS 180. Bodinya sama, cuma cung sama pecoret ya dok ya? Ya, yang SS 180 yang tahun 68 juga cung. Oh gitu. Iya, dia cung juga. Bedanya di forknya. Oh, forknya ada dua ya? Ada seperti dua. small frame ya dok? Kalau SS ya, Oh. kalau yang ini forknya 3. Oh, Kemudian oke. bedanya di mesin juga beda. Kalau yang 180 cc, kalau yang ini 200 cc. 200 cc, waduh. Bukan hanya PX atau Excel yang 200, ternyata Ini yang Rally juga ada 200 gitu. Ya. Saya kira itu tadi Vespa Super atau Sprint biasa, ternyata bukan ya dok ya? Bukan, dilihat dari Oh tankinya iya, beda. sudah ada tankinya di sini. Dan toolkitnya, kemudian Toolkitnya, ban tank. serepnya di sini nih. Dan ini ban serep. Nah, kalau Sprint atau Super kan di sini kan bagasi ya. Iya. Nah, kalau ini ada 4 ban serep. Oh, oke. Sama kayak SS 180. Langka nih dok, belum pernah lihat nih. Tahun berapa nih dok? Ini tahun 78. Oh, tahun 78. Tahun 78, catnya yang tepong sama toolkit sama spatbornya masih original. Wih, mantap. Yang bodi tengahnya semburan ya, karena saya dapatnya sudah cat aslinya sudah tinggal sedikit, jadi kita sembur ya bodi Oh, tengahnya. dibagusin ya dok, Ya. dicoba disempurnain lagi sama dokter. Disempurnakan supaya nggak terlalu kotak. Oke. Kalau ini SS 180 ya dok ya? Nah, ini jadi 180. selain SS 90 ternyata juga ada SS 180. Jadi yang large frame ya dok ya? Kalau sini Vespa SS di sini bukan Super Sprint tapi Super Sport. Oke. Jadi bedanya tuh kalau SS kecil Super Sprint, kalau Super SS Sprint. besar Super Sport. Sini ada tulisannya. Nah, Oke dok. ini Super Sport. Nah, ini itu juga pasti ada Super Sprint kan. Super Sprint. Ini Super Sport, itu Super Sprint yang Ya. small frame. Oke dok. Kalau yang di sebelah sini apa ini dok? Kalau itu Vespa GSVS GSVS 5 ini. 5. Tapi versi Jerman. Oke. Nah, GSVS 5 versi Jerman. Plat Surabaya warna hijau. Wih, asli berarti. Suratnya lengkap berarti dok ya? Lengkap, ini Wih. lengkap, itu lengkap. Ya alhamdulillah lengkap, ya nggak ada ya. Ini aja ini dari ini. Rally ya. Kalau ini lengkap semua. Wih. Lengkap semua pajak hidup. Wih, serem. Malam ini kita ke rumah dokter, nggak sia-sia nih. Banyak pelajaran ini. Loh dok, tadi dokter bilang ini GSVS 5. Emang ada GSVS 1, 2, 3 gitu dok? Ada. Oh, Jadi oke. GS seri namanya, GS seri itu VS itu GS seri tahun 50-an itu seri 1 sampai seri 5. Oke. Kebetulan saya ada seri 5, dua-duanya ini seri 5. Yang Oke. satu versi Jerman, yang satu versi Itali. Oh gitu. Oh, di samping ini juga GSVS 5. 5 juga. Oh, Tapi versi oke. Itali. Itali sama apa bedanya dok ya? Sama-sama ada kontaknya dok ya? Beda, jadi kalau yang versi Jerman dia speedometernya kotak nih. Oke. Kotak. Oh iya, Jerman kotak Kemudian ya. itu speedometernya oval dan semua partnya, aksesorisnya dia biasanya produk Jerman. Oke. Kayak misalnya speedometernya kan kayak Komo nih VTU, Oh, terus iya. lampu depan juga kayak Komo. Berarti yang Jerman ini yang masuk Indonesia?
Yang Jerman ada yang masuk Indonesia, yang Italia juga ada yang masuk Oh Indonesia. gitu, ada 2 ya ternyata ya. Oke. Buktinya ini kan plat Surabaya. Oh, oke. Wah, gila gokil koleksinya. Kalau yang ini apa, Dok? Yang warna hijau ini, Dok? Kalau yang ini V30. Wih, V30 tahun 51. lebih tua lagi ya, Dok ya, daripada yang lain. Cuma ini sudah saya modif jadi Sigiorni. Oh, iya. Sigiorni. Tambahin tank gitu, Dok ya, kayaknya, Dok ya. Iya, bannya beda karena kalau versi asli bannya ring 8. Oh, ring 8. Nah, ini bannya pakai DSPS 1 nih. Ring 10. Oke. Wow. Iya kan. Jadi Biar bannya lebih pakai DS1. enak di jalan ya, Dok ya, Iya, tinggi ya. Dia ringnya ring 10. Kalau Sigiorni yang original Sigiorni kan ringnya 10. Oh, oke. Ini basicnya kan V30, cuma kita modif jadi Sigiorni. Sebenarnya kan modifnya nggak terlalu banyak, hanya di kaki-kaki. Oke. Sama di tangki, kemudian ada sedikit pernak-pernik kayak tutup forek, kemudian tutup karburator, itu agak beda sama ban serepnya di tengah kayak gini nih. Oke, untuk lebih detail kita akan bicara santai. Penasaran, pengen tahu gimana caranya kok sampai segini banyak Vespanya, ya kan? Dan apa dulu large frame dulu atau small frame dulu yang didapat sama beliau? Oke, kita akan lihat habis ini. Oke, malam Dok. Santai-santai aja. Ini malam-malam nih kita kepengen lihat SS90 sama katanya punya Darling. Ternyata setelah masuk ke rumahnya disuguhkan dengan cuci mata yang sangat menarik menurut saya, karena bukan hanya 1-2 Vespa, tapi ada beberapa Vespa di sini. Dan sepengetahuan saya Vespa ini cukup langka, cukup sulit semua ditemukan di jalanan. Jadi saya penasaran kurang lebihnya gimana sih awal mulanya beliau ini menyukai Vespa sampai mempunyai ada beberapa Vespa yang ada di sini. Oke, kita akan tanya beliau. Dok, oh ya, saya belum kenal ya, tapi nggak apa, nanti kita akan kasih IG-nya paling ya, nanti di bawah video ini nanti ada IG beliau. Sebelumnya juga ada kalau nggak salah. Dok, saya mau tanya, awal mula suka Vespa itu gimana? Apa dikenalin atau emang langsung dulu kecil waktu di keluarga ada Vespa, punya bapak atau gimana, Dok? Ya, sebenarnya suka Vespa yang benar-benar suka itu semenjak kira-kira tahun berapa ya, 2005 mungkin ya. Oh iya, 2005 ya. Itu benar-benar suka ya. Sebelumnya saya memang sempat naik Vespa dan belajar motor pertama kali itu saya pakai Vespa. Oh, punya ayah saya. Wih, sama-sama. Jadi belajar motor, saya naik motor, belajar motor pertama itu kelas 3 SMP, belajar pakai Vespa Sprint. Ya, saya tahun 78. Oh, oke. Pas Sprint tahun 78. Jadi waktu itu saya ya awal-awal naik motor ya naik Vespa, kemana-mana ya naik Vespa gitu. SMP itu ya kalau misalnya mau ada acara sore atau apa, kadang-kadang saya naik Vespa. Kemudian setelah SMA kan pada waktu itu kan Vespa kan dikonotasikan marginal gitu kan. Istilahnya itu ya ya motor rongsok lah, motor butut dan lain-lain. Sehingga SMA saya pakai sepeda motor Jepang. Oke. Motor Jepang, tapi Vespa tetap ada. Iya. Kemudian sampai kuliah ke Surabaya, yang saya bawa sepeda motor Jepang. Oke. Vespa saya tinggal di kampung, di desa. Oke. Karena saya dari Jogja kan. Oh, dari Jogja, Dok. Wih. Ya itu setelah itu lulus kuliah, terus tiba-tiba saya pengen naik Vespa lagi ya. Saya ambil sekolah lagi, kemudian saya mulai cari Vespa. Di Surabaya itu, Dok ya? Di Surabaya. Oke. Surabaya. Saya cari Vespa yang pertama itu beli Vespa Bagol itu dan original harga 3.750.000.
Wih, sprint lagi berarti dok ya? Sprint lagi tapi bagol. Oke. Bagol. Itu yang pertama kali saya beli Di Surabaya bagol. Awalnya 2005. sprint. Waktu di Jogja. Sprint tapi Belajar sprint tahun 78 sprint asbak loh. Oh, asbak ya, bukan jenong ya dok ya? Bukan asbak. Oke. Di 78 warna putih, nah yang bagol itu warna biru. warna biru. Biru tua. Sudah repaint atau masih ori waktu itu dok? Waktu itu masih ori, cuma lantainya itu ada cecetan, bekas Cecetan. Itu Vespa pertama yang saya beli sendiri pakai uang saya sendiri. berarti large frame ya dok ya? Large frame. Tiba-tiba suka sama small frame yang ada di belakang ini gimana dok? Ceritain dok. Banyak sih, mulai dari Vespa itu kemudian saya beberapa kali beli Vespa 66, beli VNB, sampai kemudian Darling juga dulu pernah saya punya Darling. Oke. Dulu Darling itu beli itu full paper tuh harga 7 juta waktu itu. Harga 7 juta. Nah, kalau lihat sekarang tuh full paper 100 juta, kayaknya nggak masuk akal ya. Tapi dulu ya dapat 7 juta tuh udah full paper dan alhamdulillah tuh. No paper 50S dulu tuh harganya itu 4 juta. 4 juta. No paper. 50S itu. Dulu ya dok ya. Dulu. Masih belum banyak yang tahu kayaknya. Iya. Sekarang ada kecanggihan teknologi dan edukasi yang banyak akhirnya. Semakin banyak yang diburu, wah akhirnya itu harga beberapa kali Vespa sampai kemudian saya dapat Vespa SS ya. Ini udah lama ikut saya. Oke. Tahun 2008 2009. Oke. Jadi SS yang kita kemarin ketemu waktu San Mori sama teman-teman Darling Surabaya ternyata sudah lama ini dengan salah beliau. satu yang paling lama yang ada di sini itu SS ini. Oke. SS ini itu harga 20 juta waktu itu. Wih, Full paper. gila. Beli 20 juta. Sekarang kalau dibeli 30 sama saya gimana, Dok? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, Pak. Nanti saya pikirkan dulu. Kayaknya jawabannya dipikirkan besok nggak mungkin salah. Karena harga SS sekarang udah bukan 2 digit lagi jutanya ya, udah sekarang udah 3 digit kayaknya, udah ratusan juta gitu. Oke, jadi berawal dari biru ini berkembang biak ke Darling, nambah SS lagi Dok ya. Ya, jadi yang awal yang ada di sini itu yang biru ini. Yang biru ini ya. Oke. Terus itu 50-an itu. Oke, 50-an tadi ya. Itu juga lama itu saya itu. Oke. Dengan SS ini. Oh, yang tadi warna hijau ini Dok ya. Oke. Terus sama GS yang ini. Ini juga lama itu saya. GS VS ini. GSVS yang plat L ini Dok ya. Itu juga lama, mungkin 10 tahun sudah itu saya. Wih, hebat. Termasuk beruntung 2005 Ya, harga langsung. 40 juta full paper itu. Wih, berapa Dok? 40 juta. Sekarang full paper susah ya Dok ya. Bisa, karena kalau yang ini dapat harga masih 13 juta tahun 50-an. Wih, 13 juta tahun 50-an. Mungkin Tapi enggak. waktu itu nggak ada mesinnya. Oh, gitu. Body set utuh, ada rengkesnya, tapi mesinnya nggak ada. Isinya Dok ya. Isinya nggak ada. Oh, tapi utuh. Berarti bangun ya Dok, yang rakit ya. Akhirnya saya belikan mesin yang ada suratnya, dapat dari Aceh yang V30 juga. Oh, Saya masukkan sini. Oh, Jadi ini oke. kawinan. Kawinan. Bodinya dapat sendiri, mesin sama surat dapat sendiri. Oke. Jadi sebenarnya untuk berdiri Vespa ini membutuhkan perjuangan ya Dok ya? Iya, Oh, ya oke. harus. Kayak gitu. Kecuali Gitu ya. uangnya banyak aja beli yang sudah Langsung jadi gitu ya Dok ya. Iya. Tapi seninya di sana akhirnya kan ada ceritanya ya. Ya, cuma kalau saya kan senang untuk membangun, membuat sesuatu yang kurang perfect menjadi lebih bagus. Oke. Perfect lagi. Itu jadi salah satu aktivitas yang mengasihkan lah. Ya, apalagi pandemi gini Dok ya. Belanja terus. Iya, belajar terus daripada keluar rumah mending Belanja. otak-atik sama belanja Dok ya. Iya. Wah ya, berarti yang Orin ini akan dibangun juga seperti Vespa-Vespa lainnya yang ada di sini. Oke. Wih, keren. Kalau orangnya bagus, bahannya bagus. Dalam artian tepong, flipboard itu masih cat original. Hanya bodinya waktu itu yang sudah banyak yang Lantai ya Dok ya, terutama paling ya. hilang semua cat. Iya. Bodi-bodinya yang lain juga banyak yang hilang catnya ya. Iya. Jadi tapi secara umum
nggak ada las-lasan gitu. Siap. Karena kalau saya pribadi di Vespa kalau bisa lantainya utuh. Iya, Alhamdulillah yang di sini lantainya utuh semua. Itu. Ya, Belum gantian semua. Iya, karena bahaya ya kan, karena di tengah lantai ada apa-apa takut patah jadi dua atau gimana dok ya? Iya, kalau saya sih lebih ke arah kepuasan pribadi sih. Oh, Ini kalau kekuatan sebenarnya cukup kuat. Cukup kalau kuat lantai ya. Gantian. Cuma kadang-kadang kan kita punya anu sendiri lah, apa itu ekspektasi sendiri. Iya. Macam barang yang akan Menikmatinnya kita- gitu ya dok ya? Kemudian juga originalitas rangkanya, kemudian juga nanti kalau disimpan pun juga investasi juga lebih kuat ya. Oke. Wih, Teori. mantap nih. Jadi kalau tadi ngelihat asal usul Vespa gimana, tadi ceritanya gimana dan dapat apa aja dari awal sudah. Yang disuka yang mana dok? Penasaran ini. Wah, yang suka banyak yang saya suka semua. Suka semua. Yang paling temanya dalam tema apa ini? waduh, bingung ya. Gini dok, yang genrenya bermacam-macam ya. Oke. Yang paling suka enak dipakai harian dok, mana dok? Yang sering dipakai harian dok? Yang paling sering ya Komo itu. Komo. Oh, namanya Lasmini dok ya? Lasmini. Oke, nanti kita akan lihat karena masih ada di belakang ternyata belum sempat dilihat ke belakang apa aja Vespa juga, nanti kita akan lihat Lasmini. Tuh ya Lasmini dok ya. Oke. Kalau melihat ceritanya tadi kayaknya sayang banget sama semua Vespa yang ada di rumahnya. Kira-kira kalau ada yang nawar, wah aku suka dengan ini, kira-kira dikasih nggak dok? Kayaknya kalau yang di sini ini masih apa ya? Ini kan ada beberapa memang Vespa yang menurut saya itu bisa disimpan, memang saya bawa pulang. Oke. Karena ada beberapa juga Vespa yang nggak saya bawa pulang. Oh, pasti masih di bengkel gitu ya? Di bengkel, di bawah temen, di bawah siapa gitu, ada beberapa Vespa. Bukan karena takut dimarahin istri atau gimana dok? Enggak. Oh enggak ya, aman deh. Ini banyak ya. Oke. Udah marah. Oke. Biasanya ada beberapa nggak dibawa ke rumah atau gimana karena takut nambah dok. Tapi kali ini enggak ya dok ya? Kita kan harus demokrasi. Oke. Demokrasi. Istri demo kita kerasi. Oke, baik dok. Oke, penasaran sama dijual nggak mungkin kayaknya yang ada di dalam sini karena sesuai update dari dokter kayaknya pada suka yang ada sudah di sini. Jadi buat teman-teman kali aja ada Vespa yang sama seperti yang ada di sini termasuk collector item. Jadi jangan segan-segan kalau ada Vespa yang nggak kepake atau gimana, monggo dicari dan ditawar karena kurang lebih yang ada di sini yang dipunyain sama Dokter Bambang sudah cukup langka dan sudah jarang ditemukan di jalanan ya dok ya? Iya jarang. Oke. Sebenarnya tahu banyak kayak Darling ini banyak, masih banyak. Cuma yang kondisi yang perfect ini agak jarang. Udah jarang dok ya. Dan harganya dok sekarang dok. Harganya sekarang small frame PTS aja udah hampir 50 juta ya udah perfect dok. Yes. Bahkan rata-rata sudah 50 bahkan PTS gitu. Wih. Ya, jualan lagi emang masanya kayak gitu kan. Masanya gitu. Ada satu lagi ini masih bawa teman saya yang kemarin ke Bali. Apa tuh dok? Vespa GSMK namanya. Oke. Jadi dia itu antara GSPF, habis itu ada GSMK dulu, habis itu SS 180, habis itu baru Rally. Berarti rally ini terakhir ya dok ya? Iya. Yang paling muda dok ya? Iya yang paling muda, seri klasik lah, sport series yang klasik ya rally ini. Oke. Habis rally kan sudah Spartan, udah big series kan ya. Oke. Siap. Excel 200, sudah selesai klasiknya di situ. Terakhir di Spartan itu ya. Excel 200. Excel 200. Oh iya. Soalnya terakhir Excel emang ya yang keluaran terakhir. Oke dok. Di ujung pembicaraan ini dok, saya pengen penasaran juga nih. Vespa sudah banyak. Koleksi kayaknya sudah langka-langka semua di sini. Saya pengen tahu dok, ada nggak Vespa yang belum didapatin dokter? Apa dok? Vespa apa? Belum. Wah aku kepengen ini Sal tuh. Yang belum dapat apa dok? Ya kalau sejauh ini sih saya sudah cukup
dengan yang ada ini gitu loh. Oke, sudah lengkap semua berarti ya? Yang dicari Ya, sudah lengkap. ya. Mungkin kalau misalnya ada yang datang mungkin tukar unit lah istilahnya. Tukar unit ya, Mungkin mana yang perfect, lebih ya, perfect gitu ya. Saya simpan yang enggak kita tawarkan ke teman atau kita titipkan siapa untuk dijual. Oh, oke. Tapi sejauh ini ya yang ini sudah menurut saya Sudah cukup ya. karena saya kan sport series itu harus komplit ya. Oh, pecinta sport series ya. Sport series Oke. itu yang mulai dari small frame SS 80, kemudian 50S dan Primavera dan kemudian yang seri-seri large frame, Wide frame. PS, SMK, SS 180, Rally kan masuk kategori sport series. Iya, iya. Ini itu aja nih yang saya ingin itu sport series lengkap. Dan sudah ada ya semua ya, Dok ya. Yang belum Segiorni. Oh, Segiorni itu Segiorni. memang sangat jarang dan nggak pernah ada yang original di Indonesia tuh nggak pernah. Oke. Oh, makanya V30-nya ini dibangun ya. Saya bangun menjadi Segiorni. Segiorni ya supaya Basically-nya ya, juga hampir sama ya, Dok ya. basically-nya sama. Oke. Sama. Ya biar untuk obat dengan saya lah Segiorni abal-abal tapi basicnya tetap V30. V30. Nggak pengen sama yang modern juga? Kan ada Segiorni nih yang baru nih, Dok. Wah kurang. Kalau yang modern saya 946. 946. Oh iya, ada 946. Di belakang juga ada, ntar kita lihat 946-nya. Ada yang disampaikan lagi, Dok? Kali aja ada pesan buat pecinta Vespa di Indonesia. Kalau saya sih ya Caranya kali aja ada trik pesan saya tuh ya Vespa untuk ini mendapatkan semakin kesini semakin valuable ya, semakin dicari orang, semakin menjadi salah satu gaya hidup lifestyle ya, Dok ya. Lifestyle entah itu di urban ataupun di rural, di pedesaan, dia tetap mempunyai posisi yang cukup bagus. Kita bisa menempatkan posisi kita dengan Vespa itu kemana saja. Mau buat sawah, buat kerja, buat ke kantor, buat ke kafe, ataupun buat touring sekalipun, ataupun buat kencang sekalipun, itu saat ini memungkinkan. Dan apapun itu ya, kalau kita bicara Vespa ya, Vespa sebagai tema sentral, tentu kan genrenya banyak kan. Ada yang mod dengan spion yang banyak, dengan yang dan yang apa itu gaya gemerlap Inggris ya. kan. Ada juga yang Racing, Dok. Racing, Suka balap. Racing, balap. Ada juga yang original, standaran. Itu kan sebenarnya semua itu hanya masalah selera. Iya, Dan benar-benar. itu tidak bisa diperdebatkan. Ya, ada penyukanya masing-masing ya. Oke, Gak oke. apa-apa, kita justru itu kan memperkaya ya khasnya Iya, Vespa benar. di tanah air. Karena ada perbedaan. Saling support, Benar. justru itu menjadi salah satu Yang bikin hidup biar nggak bosan, Dok ya. kultur tersendiri gitu. Oke, oke. Seperti beberapa Vespa ini juga bermacam-macam kan. Iya, iya, iya. Nggak semuanya standar tapi juga nggak semuanya kencang. Iya, nggak semuanya klasik, ternyata juga ada modern beliau di belakang. Modern, apalagi sekarang ada yang klasik modern itu sebenarnya sama. Sama, tidak Itu ada hanya perbedaan, masalah Dok ya. Usia, tapi Usia. kan tema sentral tuh benang merahnya itu masih ada Iya, Vespa. Vespa. gitu kan. Oke. Satu Tidak Vespa, ada- sejuta saudara, Dok ya. Tidak ada istilah dikotomi ataupun pembatasan antara matic atau anak matic, anak klasik sebenarnya. Oke. Anak Vespa yang ada. Ya, oke. Karena brotherhood di Vespa segalanya, kita pakai Vespa segalanya bisa menambah pertemanan, wawasan, pengetahuan dan racun. Kali ini di sini banyak racun. Iya memang karena teman-teman itu melihatnya saya kan foundernya skuter ya. Oke. Terus main kenceng-kenceng ini. Saya suruh main ke rumah ya. Kita lihat nanti apakah benar banyak kenceng semua atau Oke. kenceng-kenceng Enggak. Oke. Memang kalau dalam touring di luar kota, touring jarak jauh kita memang suka yang Kencang. kencang. Karena memerlukan Vespa yang fit juga, Dok ya. Dan kenceng itu kan ya hak lah semua Ya. orang punya. Tapi bukan berarti terus nggak suka yang asik ataupun Ya, oke. sebaliknya. Yang standar, yang Standar, ori gitu ya. Standar. Kalau mau ngomong standar standar. Standar ini standar gitu. Iya, iya. Apapun itu mau kenceng mau standar yang penting itu nyaman dan safety kendaraan. Oke, itu paling penting. Itu aja pesan saya. Safety di jalan. Safety unit, safety kita sendiri ya. Ya, pakai helm dan
perlengkapan. gear. Ya benar, safety gear. Oke, terima kasih dok. Kayaknya cukup sekian dari saya. Nanti kita akan lihat lebih detail video-video tentang masing-masing Vespa, mana yang small frame, mana yang flat frame, mana yang wet frame ya dok ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa komen, subscribe, dan like Union Scoot Vlog. Sampai ketemu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,